Halo gengs, balik lagi bareng gue di Tren Hidup, tempat kita bahas soal dinamika rumah tangga dan hubungan suami istri dari sisi yang jujur, real, dan apa adanya. Hari ini kita bahas hal penting banget, terutama buat lo yang baru aja nikah, atau lagi persiapan menuju pernikahan. Tahun pertama pernikahan. Kenapa ini penting? Karena tahun pertama itu ibarat pondasi rumah. Kalau gak kuat, kedepannya bisa goyah. Lo mungkin ngerasa, gue udah pacaran lama, udah ngerti satu sama lain. Tapi percaya deh, pernikahan itu beda dunia. Pacaran itu trial, nikah itu real. So, yuk kita bahas gimana caranya sukses menjalanin tahun pertama pernikahan. Kita bedah satu-satu. 1. Terima kenyataan, pernikahan bukan dongeng. Ini penting banget. Di tahun pertama, banyak pasangan kaget karena ekspektasi gak sesuai realita. Yang dulu manis waktu pacaran, sekarang jadi cuek. Yang dulu perhatian, sekarang sibuk sendiri. Yang tadinya bebas, sekarang harus kompromi terus. Jadi, yang pertama harus lo sadari. Pernikahan itu bukan soal bahagia terus, tapi soal bertumbuh bareng. Jangan terlalu ngebandingin sama hubungan orang lain, apalagi yang cuma lo lihat dari media sosial. Yang lo lihat cuma highlightnya doang, bukan prosesnya. 2. Komunikasi itu segalanya. Di tahun pertama, komunikasi adalah kunci. Bukan cuma ngomongin hal penting doang, tapi juga hal kecil kayak siapa yang nyuci piring? Mau mudik kemana dulu? Budget belanja berapa? Mau quality time kapan? Lo berdua harus belajar buat ngomong jujur tapi gak nyakitin. Dan yang paling penting, belajar dengerin, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kalau ada yang ngeganjel, obrolin. Jangan dipendem sampai meledak. 3. Bikin aturan main berdua. Setiap rumah tangga punya cara main masing-masing. Ada yang pengeluaran dipegang bareng, ada yang dibagi. Ada yang masak sendiri, ada yang delivery tiap hari. Ada yang suka tidur bareng terus, ada yang butuh waktu sendiri. Yang penting, aturan main itu harus dibikin berdua dan disepakati. Jangan asumsikan pasangan lo ngerti tanpa lo ngomongin. Lo bukan dukun. Pasangan lo juga bukan cenayang. 4. Belajar ngatur uang bareng. Masalah finansial itu salah satu penyebab utama konflik rumah tangga, apalagi di tahun-tahun awal. Lo harus mulai belajar transparan soal keuangan. Gaji berapa, cicilan apa aja, pengeluaran rutin, tabungan, sampai rencana ke depan. Bikin anggaran bareng. Ngobrolin prioritas. Mau traveling dulu atau nabung rumah? Mau punya anak sekarang atau nanti? Semua butuh strategi, bukan spontanitas doang. 5. Jangan lupa jadi teman, bukan cuma pasangan. Tahun pertama kadang bikin lo terlalu fokus sama peran baru. Gue istri, harus ini itu. Gue suami, harus begini begitu. Tapi jangan lupa, lo juga sahabat satu sama lain. Tetap ngobrol santai. Tetap bisa bercanda. Tetap bisa sharing hal random kayak dulu waktu pacaran. Karena cinta itu gak cuma soal kewajiban, tapi juga soal koneksi. 6. Waktu sendiri itu penting. Nikah bukan berarti lo harus bareng terus 24 jam. Penting banget buat punya waktu sendiri. Entah itu nongkrong sama temen, ngerjain hobi, atau sekadar rebahan sendirian. Lo butuh ruang buat recharge, biar gak gampang meledak karena hal kecil. Dan lo juga harus kasih pasangan lo ruang itu. Ingat, hubungan yang sehat itu bukan yang selalu nempel,
tapi yang saling ngerti ruang masing-masing. 7. Belajar maafin dan move on cepat. Tahun pertama tuh banyak banget gesekan kecil. Dari soal tutup odol, handuk basah di tempat tidur, sampai selera makanan. Dan kuncinya cuma satu, jangan simpan dendam. Kalau udah diselesaikan, udah. Jangan diungkit-ungkit terus. Belajar untuk maafin cepat, dan lanjut hidup. Karena kalau lo nyimpen semua kesalahan pasangan kayak koleksi, lama-lama lo capek sendiri. 8. Bicara soal seks tanpa gengsi. Ini sensitif tapi penting. Banyak pasangan baru yang gak terbuka soal kebutuhan dan keinginan diranjang. Entah karena malu, takut nyakitin, atau merasa tabu. Padahal, seks adalah bagian penting dari pernikahan yang sehat. Ngobrolin soal ini gak berarti lo gak bersyukur. Tapi justru bentuk usaha lo buat bikin hubungan makin mesra dan nyaman. Jadi, jangan gengsi buat bilang, "Aku pengen ini." Gimana kalau coba itu? Selama dua-duanya nyaman dan sepakat, why not? 9. Bangun rutinitas yang bikin dekat. Ciptain rutinitas kecil yang bisa bikin hubungan makin hangat. Contoh, sarapan bareng walau cuma 10 menit. Video call pas salah satu lembur. Masak bareng di akhir pekan. Nonton bareng sebelum tidur. Hal-hal kecil ini bikin lo ngerasa terhubung meskipun sibuk. Dan ini penting banget buat menjaga kedekatan emosional. 10. Ingat tujuan awal nikah. Kadang, pas lagi capek atau kesel, lo bisa lupa. Kenapa sih lo nikah sama orang ini? Makanya, penting buat sering-sering flashback. Ingat momen-momen manis bareng. Ingat alasan lo jatuh cinta. Ingat doa-doa yang dulu lo panjatkan sebelum akhirnya nikah. Karena pernikahan itu bukan soal siapa yang sempurna, tapi soal dua orang yang mau terus belajar, walau sama-sama punya kekurangan. Penutup. Tahun pertama pernikahan itu emang penuh tantangan, tapi juga penuh pelajaran. Kalau lo bisa lewatin dengan komunikasi yang baik, kerjasama, dan saling ngerti, lo bakal punya pondasi yang kuat banget buat tahun-tahun berikutnya. Ingat gengs, pernikahan itu bukan finish line, tapi awal dari perjalanan panjang. Bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau belajar bareng. Kalau lo suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tren Hidup. Tulis juga pengalaman atau tips lo selama tahun pertama nikah, siapa tahu bisa bantu yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay real, stay strong, and stay loving.